Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka kitab kita dari kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan adalah orang Kristen yang dewasa. Standar umum kedewasaan seseorang seringkali dikaitkan dengan umur. Umur seseorang ketika bertambah, orang berkata bahwa orang itu menjadi dewasa. Namun apakah statement ini benar? Realitasnya tidak. Seseorang yang bertambah umur justru terkadang tidak menjadi dewasa, tetapi sebaliknya. Tetapi ada orang yang masih dikategorikan sebagai pemuda atau remaja, seringkali jauh lebih dewasa dari orang yang dikategorikan sebagai orang dewasa. Faktor umur tidak menjadi tolak ukur seseorang itu menjadi dewasa. Kedewasaan seseorang adalah seorang yang matang dalam pikiran, pandangan, sikap, dan perilakunya. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apa sih ciri orang Kristen yang dewasa? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita memiliki ciri-ciri ini dalam kehidupan kita? Ciri yang pertama menjadi kriteria apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita sudah dewasa sebagai seorang pengikut Kristus. Yang pertama adalah tidak mudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran duniawi. Kembali lagi di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita tidak terkontaminasi. Dunia di mana kita hidup, dunia di mana kita tinggal hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa sembunyi, kita nggak bisa ngumpet dari berbagai macam hal yang terjadi di sekeliling kita. Entah itu di tempat pekerjaan kita, entah itu di pelayanan kita, entah itu di studi kita, entah itu di dalam tugas tanggung jawab yang hari ini dianugerahkan dan dipercayakan kepada kita. Kita masih hidup di dalam dunia. Dan sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh terkontaminasi. Banyak orang yang hari ini menjadi pesimis, banyak orang yang hari ini menjadi undur dari Tuhan dan mengikuti cara dan pola hidup dunia. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam berbagai macam kejahatan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Berbicara di sini kita tidak boleh terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dunia, berbicara tentang ajaran-ajaran sesat. Hari ini ada banyak orang mengajarkan hal-hal yang sesat, menyesatkan orang. Karena itu kita sebagai seorang yang sudah ditebus, Tuhan mau agar kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian benar-benar tidak terkontaminasi dengan situasi yang ada di dalam dunia ini. Orang Kristen dipanggil hari ini ada di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dengan 16. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi garam. Bukan garam dapur, tetapi kita menjadi garam dunia. Dalam bahasa Arab saya sangat senang, seringkali saya berkata antum mil al-an. Kalian adalah garam dunia. Kita juga dipanggil sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi terang dunia, bukan terang yang menyilaukan satu dengan yang lain. Banyak orang hari ini
sudah menjadi orang Kristen, tetapi seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Konsep, pola berpikir, gaya hidup tak ubahnya seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita dewasa. Banyak orang Kristen hari ini juga lupa bahwa mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Banyak orang yang hari ini mengkompromikan kebenaran. Banyak orang Kristen hari ini sesuai dengan firman Tuhan, sebenarnya orang Kristen sudah seharusnya, Bapak Ibu dan saya sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi sikap tindakan kita, cara berpikir kita, tutur kata kita, perbuatan kita masih sama seperti anak kecil. Di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita dibilang anak kecil. Anak kecil apa? Mudah rewel. Anak kecil mudah apa? Berubah-ubah. Anak kecil apa? Suka cari apa? Perhatian. Anak kecil suka apa? Dilayani. Inilah ciri kehidupan orang Kristen hari ini. Ini menyedihkan sekali. Bagaimana kita bisa berdampak kepada dunia? Ciri lagi anak kecil apa? Suka bersaing. Ciri anak kecil apa? Suka dimanja. Ciri anak kecil apa? Mudah tersinggung. Ciri anak kecil apa? Suka ngambek. Ciri anak kecil apa? Lamban dalam mendengar. Dikasih tahu harus berulang-ulang. Ini kan sesuatu yang menggerikan, yang tidak seharusnya terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Tetapi realitas yang hari ini terjadi, banyak orang Kristen belum dewasa secara rohani. Ketika di gereja tidak diperhatikan, ketika tidak dilihat, tidak disapa, mudah tersinggung, mulai cemberut, mudah marah, mudah emosi, dan sebagainya. Nah, firman Tuhan berkata ini cara-cara duniawi, ini pola-pola duniawi, ini yang tidak harus kita ikuti. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Bapak Ibu dan saya kita hari ini mengukur diri kita sebagai orang Kristen yang sudah dewasa? Kalau belum, mari kita perbaiki, mari kita tata kembali kehidupan ini, sehingga benar-benar kita hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, susu, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak akan memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil kan mudah rewel, cepat ngambil, berubah-ubah. Bukankah hari ini banyak orang Kristen sama seperti ini? Kalau itu kita, Tuhan minta kepada kita agar kita terus memperbaharui hidup kita menjadi lebih baik. Sebab kita akan mudah disesatkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan terkontaminasi. Orang yang dewasa rohani tidak mudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dunia. Orang yang dewasa rohani tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat. Dia akan tegak lurus berdiri, menjalankan, menghidupi, dan mengamalkan setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun itu konsekuensi, apapun itu tantangan, apapun itu rintangan yang dihadapi. Tetapi orang yang tidak dewasa secara rohani, ketika tantangan, ketika pergumulan, ketika persoalan datang, dia akan undur dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam Filipi, saya rindu bacakan bagi kita semua di dalam kitab Filipi, firman Tuhan dengan jelas. Di sana dengan jelas berkata di dalam ayat Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Ini yang harus kita ingat. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Nah, orang Kristen yang tidak menyadari hal ini, ketika diperhadapkan dengan tantangan penderitaan, dia akan mudah ngambil. Karena dia masih apa? Mentalitas anak kecil. Mentalnya masih mental anak kecil yang masih mau apa? Dimanja, dikasih susu,
Terus apa? Cari perhatian. Bukankah hari ini banyak orang Kristen? Nah, kalau hari ini masih ada dalam kehidupan kekristenan, maka percaya kita tidak akan mampu berdampak bagi dunia di mana kita tinggal, bagi dunia di mana kita bekerja, bagi dunia di mana kita beraktivitas, bagi dunia pelayanan kita. Kalau ada tantangan, ada rintangan, hanya masalah hal-hal sepele, karena kita tidak diperhatikan dan lain sebagainya, kita undur dari Tuhan. Ini kita belum dewasa secara rohani. Karena itu mari kita benahi diri kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi ciri yang kedua dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam kebenaran ini adalah ciri yang kedua di dalam ayat yang ke-14. Itu di sana firman Tuhan berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ciri yang kedua di sini adalah apa? Siap ditransformasi seluruh panca indera. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada istilah otomatis. Gereja adalah keluarga rohani. Gereja adalah keluarga, merawat, melindungi, mengayomi, bertumbuh secara bersama-sama. Nah, kita berbicara tentang transformasi. Ini berbicara tentang perubahan. Transformasi ini berbicara tentang perubahan, dan ada kurang lebih. Transformasi panca indera ini mulut kita, mata kita, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita, semua harus ditransformasi. Ada 3 kata yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Transformasi yang pertama, kita sebagai orang yang sudah ditebus, itu adalah transformasi posisi. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Jadi ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada transformasi secara posisi. Kita yang dahulunya adalah hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kita dulu adalah pembuat dosa, pendosa, sekarang kita dibenarkan. Kita yang dulunya adalah warga kerajaan dunia, kita hari ini menjadi warga kerajaan Allah. Kita yang dulunya adalah penyembah berhala, hari ini kita menjadi penyembah sejati karena menyembah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Kita yang dulunya adalah orang-orang tertawan karena dosa, maka hari ini kita adalah orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Karena Yesus mati dan berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi transformasi yang kedua yang juga harus ada dalam kehidupan setiap orang Kristen adalah transformasi karakter. Transformasi karakter ini berbicara tentang proses seumur hidup. Proses seumur hidup ini tidak mengenakan. Karena ini berbicara tentang karakter, berbicara tentang sikap, tindakan, perbuatan kita. Karakter kita yang tadinya bajingan, karakter kita yang tadinya mudah marah, karakter kita yang tadinya mudah tersinggung, karakter kita yang tadinya mudah ngambek, karakter kita yang mudah meledak-ledak ketika diperhadapkan dengan masalah. Ketika kita siap untuk ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya perubahan. Inilah ciri yang harus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi transformasi juga ini berbicara tentang transformasi komunitas. Transformasi secara posisi, transformasi karakter, transformasi secara komunitas. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus hidup di dalam komunitas. Janganlah firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Di sana kita akan berjumpa dengan orang yang berbeda karakter, orang yang berbeda sifat, tingkah laku, dan berbagai macam budaya. Di sanalah kita diasah, di sanalah karakter kita diuji. Di sanalah kasih kita diaplikasikan. Jadi ini sangat amat penting bagi kita. Jadi orang yang dewasa, firman Tuhan berkata bahwa tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi orang yang dewasa ini akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi orang yang tidak dewasa, dia akan jatuh lagi di dalam dosa yang sama, pelanggaran yang sama,
kejahatan yang sama. Nah, ini adalah ciri dari anak kecil. Anak kecil harus diingatkan terus, berulang-ulang kali. Setiap saat sudah diingatkan, masih melakukan hal yang sama. Kalau itu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu kita, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita bertobat. Karena kita bukan lagi anak kecil. Secara posisi kita sudah diselamatkan. Secara status kita sudah dibenarkan. Tuhan mau agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, mengimpartasikan kebenaran bagi orang lain. Nah, kalau kita sendiri, sikap dan tindakan kita, perbuatan kita tidak sejalan dengan keyakinan yang kita yakini, orang mempertanyakan keyakinan yang hari ini kita yakini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Bapak Ibu memiliki hati yang siap untuk ditransformasi? Bicara tentang transformasi adalah berbicara tentang proses perubahan yang tidak hanya dilakukan secara sesaat, sekejap, tetapi membutuhkan proses dari waktu ke waktu. Dan itu berlaku seumur hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ada begitu banyak tokoh-tokoh yang hari ini berhasil. Kita melihat di sana ada Abraham, ada Yakub, ada Ishak, ada Yusuf. Ada tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka siap ditransformasi dari kehidupan mereka yang lama ke dalam kehidupan yang baru. Dan itu tidak mudah. Tapi kita melihat mereka akhirnya hari ini menjadi tokoh-tokoh yang perlu dan harus kita teladani. Hal yang baik, hal yang positif perlu kita tingkatkan, hal yang negatif kita abaikan. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, ciri orang Kristen yang dewasa, ayat yang ke-14 di sini adalah mampu memfilterisasi diri. Jadi mampu memfilterisasi diri. Jadi kembali lagi, orang Kristen yang dewasa, orang yang mampu memfilterisasi diri. Maksudnya apa Pak Misrai? Ini orang yang mampu memilah, orang yang mampu menyaring, orang yang mampu membedakan, orang yang mampu mengurai yang baik dan yang jahat. Dalam ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ciri orang yang dewasa adalah orang yang mampu memfilterisasi hal yang baik dan hal yang jahat. Jadi ciri khas ini harus melekati dalam diri dan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah ini Bapak Ibu miliki? Banyak orang Kristen hari ini belum dewasa secara rohani. Karena ketika di dalam gereja, seringkali apa yang terjadi? Seringkali banyak orang masih melakukan yang namanya gosip. Dia mendengarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Informasi ini disebarluaskan tanpa melakukan yang namanya tabayun, tanpa melakukan yang namanya klarifikasi. Dia belum mengerti kebenaran itu secara utuh. Dia menyebarkan ini kepada orang lain. Orang lain yang punya masalah yang sama dengan orang tersebut ikut menambah, ikut komporin situasi itu atau berita burung itu, sehingga berita ini menjadi liar dan pada akhirnya orang ini terjebak di dalam berbagai macam dosa. Nah, sebagai orang yang dewasa, sebagai orang Kristen yang dewasa secara rohani, kita harus bisa memfilterisasi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, dan dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang tidak benar. Itu hanya akan dapat terjadi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu hanya akan terjadi ketika kita connect dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melihat kebenaran itu secara utuh, sesuai dengan kehendak dan rencana. Seringkali realitas yang terjadi, kita tidak mampu memfilterisasi hal-hal yang baik ataupun yang jahat di sekeliling kita karena kita lebih mengedepankan
konsep logika dan cara berpikir kita. Sehingga pada akhirnya kita terjebak dalam berbagai macam tipu daya iblis dan jatuh di dalam berbagai macam dosa. Inilah yang perlu harus kita lihat di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah memiliki ketiga ciri ini sebagai orang Kristen yang dewasa. Yang pertama, ciri Kristen dewasa tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat. Ciri Kristen yang sejati siap untuk ditransformasi. Kita sudah ditransformasi secara posisi. Kita yang tadinya orang yang tidak benar menjadi benar. Kita yang tadinya adalah budak dosa, sekarang menjadi anak Allah. Kita yang tadinya orang yang terpenjara karena dosa, kita sekarang menjadi orang yang merdeka. Tetapi kita juga harus siap untuk ditransformasi dalam karakter kita. Sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Dosa-dosa yang kita lakukan kita harus tanggapi. Dan juga transformasi komunitas. Itu hanya dapat terjadi ketika kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di sana kita akan berjumpa dengan banyak orang. Di sanalah kita akan diasah satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Di sanalah karakter kita akan diuji, karakter kita akan dibentuk. Dan yang terakhir, ciri Kristen yang sejati atau orang Kristen yang dewasa mampu memfilterisasi hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Itu hanya akan terjadi ketika dia punya koneksi hubungan erat dengan Tuhan di dalam membaca merenungkan firman Tuhan, konek dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah melalui kebenaran ini kita semua kembali mengintrospeksi diri. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang dewasa? Atau kita masih menjadi orang Kristen anak yang selalu senantiasa ngambek, yang selalu senantiasa menuntut untuk diperhatikan, yang mudah tersinggung, yang mudah cemberut, yang selalu senantiasa terus diingatkan, mudah rewel, mudah ngambek dan lain sebagainya. Kalau itu kita, inilah waktunya kita harus bertobat dan terus memperbaharui hidup kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.